Linjang keenakan dia udah senengan ya kayak si MBS kemarin ya, bahkan sampai si Donald Trump mendapat standing applause ya, wah menggelinjang gitu, orang-orang Arab itu didatangi sama Donald Trump itu ya kayak orang lagi itulah, pokoknya tahulah orang menggelinjang bagaimana sih merinding-rinding gitu. Nah, Ade Armando aja sampai GR ya kan. Tapi apakah Amerika putus hubungan dengan Israel? Enggak, itu adalah bagian strategi dari Amerika dan Israel. Makanya tetap di terakhir Amerika menghimbau Arab Saudi dan seluruh negara Arab untuk mendukung perdamaian dunia dengan Israel dengan mewujudkan Abraham Accord. Ya, simpel kan? Dua hal itu kan? Bagaimana Amerika bisa membujuk seluruh dunia Islam, seluruh dunia Arab untuk mendukung Israel. Kedua, bagaimana Amerika bisa membendung Cina? Karena dengan Amerika memusuhi negara-negara Arab, Cina yang masuk. Musuh dari musuhku adalah temanku. Oke, shalom semuanya yang ada di Indonesia dan yang ada di seluruh dunia. Kembali rombongan Nabi 26 menyapa dari tanah merdeka, tanah yang makmur, tanah yang luar biasa diberkati, sebab tidak banyak orang Islam di sini dibandingkan dengan di negara-negara yang banyak orang Islamnya yang suka perang. Luar biasa. Hari ini kita melihat ya mengapa Donald Trump pergi ya bikin bikin campaign ya di Timur Tengah luar biasa. Satu kata, ini orang memang hebat ya. Simple saudara ya. Ternyata memang itu cara dia untuk mengantisipasi agresivitasnya Cina di dalam perdagangan. Ya, dia mendapat banyak sekali ini ya, banyak sekali investasi dan jualannya laku intinya ya. Bahkan dikasih pesawat pribadi kemarin senilai 6 triliun. Dan luar biasanya lagi, dia mendapat banyak sekali aliansi. Bahkan dia angkat embargonya, sanksinya terhadap Syria diangkat. Itu menunjukkan bahwa Donald Trump itu out of the box ya, dia berpikirnya out of the box. Beda dengan pandangan Monique Rakers kemarin si Ulat Duri kata ya tentang Monique Rakers. Kebetulan Monique Rakers juga sahabat kita, cuman kita punya pandangan sedikit berbeda. Monique Rakers melihat ada sesuatu yang negatif dengan Donald Trump, tapi kalau menurut saya tidak. Ini orang lihai sekali. Itu menunjukkan bahwa dia bukan orang yang didrive oleh ras. Ya, jadi semangat anti-Islamnya itu bukan karena dia benci dengan orang-orang beragama Islam, tetapi dia melindungi kepentingan warga negara Amerika. Siapakah warga negara Amerika? Tentu saja orang yang bayar pajak di Amerika, ya, orang yang lahir yang punya kewarganegaraan Amerika dan bayar pajak dan mau menjunjung tinggi nilai-nilai Amerika, ya. Itu yang disebut dengan Amerika. Kalau Anda Islam, ya tentu saja Anda harus menjunjung nilai-nilai Amerika. Kalau Anda Islam tapi pengen khilafah, Anda pengen bela Palestina, ya kamu tidak melindungi nilai-nilai Amerika yang melindungi konstitusinya. Ya. Dan saya melihat sangat positif sekali kunjungan ya. Endingnya tadi kan enak sekali kan, karena ini strategi saya untuk membendung Cina. Ya, sebab bila tidak maka Cina begitu luar biasa ya. Tapi apakah Cina akan kalah? Enggak, saudara. Cina pinter juga. Ya, ketika negara-negara membeli dari Amerika, Cina justru investasi ya. Cina itu justru melakukan banyak sekali pendekatan ya. Prinsipnya Cina, musuh dari musuhmu adalah teman, musuh dari musuhku adalah temanku. Makanya kemarin ya, kalau saya banyak sekali, kalau Anda ikutin yang Koinonia hari Minggu, bahwa negara-negara Islam ini yang sudah kolaps ini, sudah tidak karu-karu dibangkitkan, bahkan Arab Saudi kan sudah nyaris kolaps, itu kemudian dibangkitkan oleh Cina. Ya, Arab Saudi itu kemudian ikut dalam proyek besarnya Cina. Ya,
Karena minyaknya sudah mau habis. Uangnya banyak tapi minyaknya sudah mau habis. Karena dieksploitasi sama Amerika, sama Barat ya kan. Sementara Barat itu ladang minyaknya masih banyak, tapi di Arab sudah hampir habis semua ya. Dieksploitasi dulu, mereka hajar dulu ya, mereka ambil dulu, sedot dulu. Nah, itulah sekarang ya kancah pertarungan politik internasional. Ketika ya orang-orang masih berpikir perang konvensional dengan senjata, ya, tetapi Amerika sudah melakukan perang dagang. Dan bahkan kemarin Qatar pun membeli persenjataan dari Amerika, ya, membeli persenjataan gila. Ya. Dan kemudian bukan cuma beli pesawat, beli persenjataan dan beli macam-macam ya, beli semua. Bahkan ada guyurkan investasi 10.000 triliun. Utangnya Indonesia langsung lunas itu. Sementara Indonesia masih ribut ijazah palsu. Puyeng ya, kalau saya jadi Jokowi tak kepret itu saudara ya. Ada orang nanya ijazah saya nih ya, kamu nih nanya ijazah saya tak kepret kamu saudara, tapi suhi kamu. Yang berhak nanya ijazahnya saya siapa saudara? Yang berhak nanya ijazahnya saya itu kalau saya lama dikerja di suatu tempat, HRD-nya nanya ijazah kamu mana? Saya tunjukkan ijazah saya. Nah, kalau saya tidak ngelamar di situ, walaupun tiba-tiba polisi datang ke rumah saya, nanya ijazah saya, tak kepret saudara, biar polisi juga. Apa urusannya kamu nanya ijazah saya? Biar polisi juga tak kepret. Ya, kecuali polisi saya dilaporkan oleh HRD, ya kan? Kalau sama Jokowi siapa? Ya KPU. Yang berhak ngecek ijazahnya Jokowi ya KPU. Nah, salah sendiri KPU-nya dulu nggak mau mengecek keasliannya. Ya kan? Jadi harusnya KPU yang mengecek keaslian ijazah Jokowi. Bukannya si Roy Suryo. Wah, geblek itu orang ya, itu memang orang cari sensasi. Di zaman begini orang lagi ribut, seluruh dunia lagi ribut perang dagang, Roy Suryo malah ribut perang ijazah palsuan, combong ini orang ini, otaknya nggak dipakai. Oh, sekali lagi, saya tidak suka Jokowi ya, di periode kedua yang terakhir itu Jokowi itu ngawur bener ya, tetapi jangan mencari-cari kesalahan orang dengan cara-cara yang compong begitu, yang buang-buang waktu. Ya, itu mah terlalu sinting ya menurut saya ya, terlalu sinting, apalagi sampai kemudian berlindung ke Habib Rizik, kan compong ini para jenderal ini kan gila ini, sama siapa itu yang orang Batak lagi satu itu ya, berlindung ke Habib Rizik, geblek ini orang ini ya, saya nggak ngerti cara-cara berpikir kalian, tapi ya begitulah Indonesia ya, otak-otaknya memang disilit semua, otak-otaknya siak remi. Nah, kita kembali ya. Ini kebetulan ini Om Bung Toba juga sudah masuk. Nanti Om Bung Toba biar ikut bicara biar kasih pencerahan buat kita semuanya. Sebentar Om Bung Toba saya jadikan co-host dulu ya. Jadikan co-host. Ini Permesta mana ya? Permesta udah berapa hari nggak masuk ya Permesta ya? Nggak ada Permesta, nggak rame juga ya. Nggak asik juga nih Permesta ini. Dah biar dah. Oh, ini Permesta masuk ini. Wah, ini masuk nih udah jadi co-host ini. Oke, dah. Nah, nanti habis ini ya, habis Om Toba biar Permesta. Kita selalu fokus ya. Ini saya monitor terus sekarang ya. Jadi pembicaraan kita selalu fokus. Ya, sepinter apapun Anda harus fokus ya supaya kita pembicaranya bagus nanti. Baik lagi ya, berbeda dengan Monique Riker, saya sangat positif dengan kunjungan Donald Trump. Dia harus out the box, saudara. Bagaimana negaramu aman dari teroris kalau kamu sendiri tidak masuk ke sana, tidak mengenal mereka, saudara. Itu kan sama seperti orang Indonesia mau supaya Israel nurut, tetapi dia tidak mau buka hubungan dengan Israel. Nah, si Donald Trump kan dibalik ya, dia mau taklukkan teroris itu dengan cara dia buka, ya kan? Dia buka. Dia melihat negosiasinya bukan dia jadi bos si teroris itu jadi orang pesakitan, tapi dia masuk ke dalam. Apa dia mau bersahabat? Enggak, dia mau tahu dia apa yang bisa ditukarkan dengan dia. Atau jangan-jangan itu hanya duit atau memang dia cari duit dari sana atau apa maka ditukar. Apa yang menjadi pertukaran? Intinya memang cuma dagang. Ini cuma dagang. Apa yang bisa didagangkan? Ya, itu kalau saya bilang itu cerdas ya, saudara ya. Seringkali orang bertengkar itu atau melakukan tindakan anarkis itu
sebenarnya keinginannya itu beda. Atau kalau keinginannya apapun itu bisa dikompensasikan dengan sesuatu yang lain yang sama-sama berharga. Kamu tuh pengennya apa sih? Begitu kan? Kecuali kamu pengen Amerika ya. Tetapi dengan dia masuk, dia dibuka semuanya ya, saya rasa Donald Trump akan lebih mudah untuk menggarap orang-orang. Kecuali kalau Donald Trump tidak konsisten di tengah jalan, dia dicegal. Yang membuat Donald Trump bisa tidak konsistennya kalau dicegal. Dan memang kalau kita lagi bikin sesuatu yang ribet itu apa? Orang-orang di sekitar kita yang jegal kita. Sama seperti kita ya, Damaris, Damar, Kasim, Bun Pagi. Kita lagi bikin sesuatu yang baik, yang jegal siapa? Orang-orang yang di dalam kita sendiri ya. Orang-orang yang jegal kita, yang iri, yang pengen duitnya, yang pengen ngerampok, yang pengen segala macam ya, yang pengen menguasai uang, itu orang-orang kita sendiri. Berapa kali kan kita kan sudah begitu kan? Terakhir Galaro kita cut langsung. Ya kan? Dan memang sudah bukan saatnya, karena saya bilang kan 2023 kita harus cut, kita harus ganti format. Karena kita percuma ya, saya melihat apapun yang kita lakukan Indonesia udah pasti bubar, apapun nggak ada obatnya, tidak ada obatnya. Jadi harus bagaimana? Ya sekarang kita fokus dengan memberi makan. Segala macam bantuan itu percuma semua, tidak ada pelaku ya ketika orang Kristen itu dianggap menista agama Islam bisa lolos, nggak pernah ada. Ya jadi percuma semua. Bikin LBH segala macam dulu kita seharusnya bisa jalan seharusnya, tapi dulu begitu sekarang udah saya melihat situasinya saya cut, jangan menghambur-hamburkan uang ke sana. Kita fokus dengan memberi makan dan kita membangun Soe dan Keva. Ya, proyek di NTT ya yang sedang diislamkan itu kita rebut kembali dan sudah ada beberapa yang mau kita baptis ulang ya. Wih, tepuk tangan dulu. Wah. Ya, ini ada beberapa orang nggak tahu Pak Enardo kemarin ya, Pak Enardo yang akan ngurusin semuanya, yang keluar kembali ya, dia sudah diislamkan ya, saudara ya, sudah diislamkan. Ini nggak tahu Pak Enardo kemarin, katanya ada beberapa keluarga mau dibaptis. Dan juga kita punya proyeknya ini ya, Kalimantan, kita 2 proyek ya, desa-desa itu. Nah, luar biasa ya. Kita sekarang lagi acara bedah rumah di Soe dan Keva dan Kalimantan ya, di Palangkaraya ya, kita sedang ada acara bedah rumah di sana 2 ya, satu rumah ya, jadi kita nggak langsung rame-rame tapi rumah demi rumah. Itu dari rumah yang kaleng blik itu ya, yang udah karat atau udah hancur, kita bangun semi permanen tembok, lalu dalamnya mereka nanti bikin sendiri ya, sekat-sekatnya. Yang penting kita bangun ini ya. Yang kerja siapa? Yang kerja mereka sendiri. Semua ya, tentu saja ada orang-orang yang mengawasi ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sama ya, seperti kita yang jegal orang dalam sendiri, sama. Donald Trump juga nanti yang bikin susah orang-orang Partai Demokrat itu yang geblek-geblek itu, ya, yang terima bayaran dari orang-orang Islam ini. Ya, dan kalau saran saya, kalau Anda melihat sendiri, menyaksikan sendiri bagaimana kampus-kampus di Amerika dikuasai oleh kadrun, saran saya jangan kirim anakmu ke Amerika, kirim anakmu ke Eropa. Ya, ini ada satu dari Belanda sudah, ada satu orang titipkan anaknya ke saya ya untuk sekolah di Belanda dan beberapa orang. Kalau suruh nyarikan kerjaan saya nggak bisa, saudara ya. Saya bukan smuggler, saya bukan penyelundup. Saya hanya bisa mengarahkan Anda. Caranya begini, ya, yang legal. Kalau Anda mau ajak ilegal, saya nggak mau, saudara ya. Saya hamba Tuhan, kita punya institusi. Kalau ada apa-apa, kita bisa dibredel semua. Aset-aset kita bisa disita semua nanti. Ya, semua rekening segala macam bisa dibekukan. Bahkan saya bisa masuk penjara. Ya, jadi kalau Anda tanya bagaimana caranya tinggal di Belanda, ya, yang legal. Ya, dan tentu ada prosesnya, ya, yang panjang. Tetapi legal. Saya jamin semua proses yang kita lakukan di sini legal. Ya, nggak pakai bayaran. Ya, kamu ada orang bikin visa sampai 70 juta ya. Waduh, saya sampai gede-gede ya. Aduh, kamu kalau mau tinggal di Belanda, kamu hubungi saya. Nanti tak ajari caranya yang legal. Ya, yang legal, yang benar, yang tidak melanggar undang-undang imigrasi. Ya. Nah, tetapi banyak orang maunya bypass. Ya, terserah, kalau bypass kamu jangan deket-deket saya. Nanti saya kena masalah. Nah, kita kembali. Lalu apa yang dilakukan oleh Donald Trump ini? Ya, dia benar-benar masuk yang ke sendi-sendi ekonominya. Dia bikin campaign propaganda.
Dia bikin propaganda, ya, Amerika is your friend lah, apa segala macam lah. Eh, apa yang dia pamer ya, pertumbuhan ekonomi Amerika di zamannya dia, apapun bisa kita lakukan bersama dengan Amerika kalau maju. Wah, Arab ini paling wah udah menggelinjang begitu sama Amerika di ini ya, wah udah menggelinjang keenakan dia, udah senengan ya, kayak si MBS kemarin. Ya, bahkan sampai si Donald Trump mendapat standing applause ya. Wah, menggelinjang gitu. Orang-orang Arab itu didatangi sama Donald Trump itu ya, kayak orang lagi itulah, pokoknya tahulah orang menggelinjang bagaimana sih. Merinding-rinding gitu. Nah, Ade Armando aja sampai GR ya kan. Tapi apakah Amerika putus hubungan dengan Israel? Enggak, itu adalah bagian strategi dari Amerika dan Israel. Makanya tetap di terakhir Amerika menghimbau Arab Saudi dan seluruh negara Arab untuk mendukung perdamaian dunia dengan Israel dengan mewujudkan Abraham Accord. Ya, simpel kan? Dua hal itu kan? Bagaimana Amerika bisa membujuk seluruh dunia Islam, seluruh dunia Arab untuk mendukung Israel. Kedua, bagaimana Amerika bisa membendung Cina? Karena dengan Amerika memusuhi negara-negara Arab, Cina yang masuk. Musuh dari musuhku adalah temanku. Ya. Dan kalau Amerika ini mau supaya ada perdamaian di seluruh dunia, dalam hal ini kan yang bikin gak damai kan selalu orang Islam kan. Maka Amerika harus masuk ke dalam masyarakat Islam ini. Apakah membuka? Ya enggak. Usir pokoknya. Tapi dia tunjukkan, saya tidak anti-Islam. Tetapi kamu di sini ilegal, kamu pergi keluar. Ya, dan itu memerlukan konsisten. Ya, kalau saya lihat Donald Trump ini kan banyak yang nggak suka sama Donald Trump. Tapi yang dia lakukan adalah demi Amerika Great Again. Sama seperti Geert Wilders. Ya, kalau kamu lihat banyak di Belanda ini banyak orang-orang Belanda nggak punya rumah. Imigran Arab ini yang malas kerja ini malah dikasih rumah. Kan compong ini kan. Dan hidupnya dari pajaknya saya sampai utang pajak kemarin 5.000 euro, sampai pusing saya utang pajak 5.000 euro kan. Tapi udah boleh dicicil ya bayar pajaknya ya. Jadi saya sudah bisa tersenyum kembali. Teman galau saudara. Bayangin pajak saya dibayar untuk pengangguran yang bangsat biadab ini saudara. Ya, anaknya 10, lalu bayar tunjangan anaknya ya kali 10, kan kurang ajar. Anak saya cuma satu yang dapat tunjangan, yang satu sudah di atas 18 tahun. Ya kan? Nggak rela saya. Saya dukung Geert Wilders ya. Singkirkan orang-orang Islam ini dari Belanda. Ya. Nah, itu tujuannya Donald Trump itu seperti itu. Jadi, saya melihat ini benar-benar jenius sekali Donald Trump ini ya. Dia bilang, oh ini orang jenius sekali. Asal dia bisa sekali lagi. Kalau dia mandek sekali, wah nggak kelar saudara. Harus sekali lagi. Ya, tetapi nanti setidaknya ini akan wujud perdamaian akan nyata. Zelensky kan kurang ajar nih. Ditinggal sama Donald Trump. Amerika ninggalin Ukraina kan. Betul. Karena kurang ajar. Zelensky ini yang bikin ulah ini Zelensky. Dia tahu dia nggak kuat, dia nantang. Ya kan? Dia memprovokasi Rusia dengan masuk ke minta NATO. Sekarang sama NATO ditolak ya, udah final ya, nggak bisa. Untuk sampai setidaknya sampai berapa tahun ke depan nggak akan bisa, ditutup. Ya, Zelensky itu nggak bisa masuk. Seharusnya Zelensky itu harus jadi negara buffer state, harus netral. Kalau waktu itu Zelensky netral, maka tidak akan terjadi perang seperti ini. Ya, dia pikir negara itu kayak komedian, kayak badut gitu ya. Dalam hal ini Zelensky salah ya, dari awal saya katakan Zelensky salah. Teman-teman di Belanda menentang saya, kita diskusi bilang, kalau Zelensky masuk NATO, akan berbahaya bagi Rusia. Rusia nggak akan terima. Coba kalau Zelensky diam saja, nggak usah. Kayak Finland misalnya, atau kayak Estonia, ya kan? Pelan-pelan ya kan? Kayak Belarus, ya kan? Belarus, tapi Belarus kan sekarang gabung sama USSR ya kan? Karena mereka satu bahasa kan, Ukraina, Rusia, Belarus itu kan tiga ini kan yang mendirikan USSR kan, yang mendirikan USSR tiga negara besar ini. Nah, Ukraina langsung misalkan langsung mau gabung sama NATO. Kamu orang Rusia berbahasa Rusia, kamu mau gabung orang Eropa berbahasa Fleming.
nggak masuk. Harusnya kamu kalau mau netral saja, ya kan? Akhirnya beberapa negara lain cepat-cepat ya ikut NATO ya, tetapi tidak masalah. Kenapa negara-negara lain ikut NATO nggak masalah? Supaya kemarin itu ada negara-negara eh, kalau nggak salah Finland ya yang barusan gabung NATO ya. Sebentar ya, negara yang baru gabung NATO. Kalau nggak salah Finland ya yang barusan gabung langsung diterima ya. Ya karena kenapa? Ya karena tidak bersentuhan langsung dengan sendi-sendi dasarnya si ini, sendi-sendi pertahanannya si Rusia. Tapi kalau Ukraina itu langsung ya, walaupun diawali dengan apa masalah di apa Crimea itu ya, tapi itu dari dulu selalu ada masalah-masalah kecil begitu. Yang ini kan perang besar negara baru NATO ex USSR. Tadi ya, Estonia itu tadi ya, Latvia, Lituania ya, negara baru ya. Nah, Estonia ya tadi ya saya udah bilang Estonia, Latvia, sama Lituania. Ya itu ex USSR ya. Tapi kalau Ukraina nggak bisa ya. Kalau Finland bagaimana? Finland dia. Oh, Finlandia bukan ex Uni Soviet ya, saudara ya. Bukan ini ya, saya share screen ya. Ya, saya bilang ya, negara baru NATO ex USSR ya, Estonia, Latvia, Lituania ya, negara-negara Baltik ya, bekas Uni Soviet jadi anggota NATO ya. Tapi kenapa Ukraine bermasalah sementara mereka nggak bermasalah? Kalau Finlandia itu bukan USSR ya, tapi baru tahun kemarin ya 2 tahun yang lalu 2023 ya, Finlandia pernah perang dengan Uni Soviet malah ya, anggota baru NATO tapi bukan ex Soviet ya. Nah, sekarang kita lihat Earth. Kalau kita lihat ya Estonia nih ya. Nah, ini Estonia sama Latvia ya. Estonia, Finlandia itu tempatnya di situ ya, Baltik, negara Baltik gitu ya. Nah, lama ya, waduh. Nah ini ya. Kalau kita lihat, ini Ukraina ya, Ukraina ya. Saya kasih ini ya, merah ya, perbatasannya ini Ukraina. Ya, ini Belarus. Ukraina, ini Latvia, Estonia, Finland ya. Ini kan berbatasan dengan Rusia kan mereka ya. Sementara Belarus berbatasan dengan Polandia, Ukraina berbatasan dengan Polandia juga sama ya. Mereka punya perbatasan yang sama. Tapi Ukraina itu lebih banyak berbatasan dengan Uni Eropa, ke Hungaria, ke Rumania ya. Itu semua adalah bagian-bagian masuk ke Uni Eropa ya. Maka si Ukraina ini mau minta masuk jadi anggota NATO. Ya. Sementara Moskow punya kepentingan dengan Belarus. Ini 3 negara ini ya, yang di Moskow, Belarus sama Ukraina ini adalah yang membentuk USSR pertama kali. Kenapa Estonia dan Latvia tidak masalah, Finlandia tidak masalah, tetapi Ukraina masalah? Masalah ya. Dulu pernah dijelaskan ya sama Pak Toping, sama Pak Pontoh juga ya, sama Ibu Koni. Karena itu masalahnya dengan pertahanan. Kalau sampai Ukraina ikut ke Moskow, sampai Ukraina itu masuk jadi NATO, wah,
bahaya sekali buat Rusia. Nah, tapi kalau Estonia dan Latvia ikut jadi NATO, nggak ada kaitannya, nggak ada masalah. Justru mana nggak ada masalah ya. Lucu ya. Ya, itulah politik internasional. Tetapi akhirnya sama si Trump ditinggal, si Zelensky-nya ya. Ditinggal, kamu nggak niat damai kok. Terus ditagih uang katanya, oh enggak, saya 500 miliar dolar Amerika ya ditagih. Zelensky merasa nggak utang. Oh itu kan dikasih sama Joe Biden dulu. Lo ditagih, enggak itu utang itu, enggak saya dikasih, saya nggak mau bayar. Nah, itu dia ya, akhirnya saling salam nyalan ya. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi, kita nggak urusan juga. Ya, tetapi di situ saya bilang Donald Trump cerdas sekali ya. Donald Trump ini sangat cerdas sekali ketika dia punya dia dia ngerti, dia objektif. Ini bukan masalah benar salah, saudara ya. Bagaimanapun juga perang itu tetap salah, pembunuhan itu salah. Tetapi ini masalah adalah pragmatis. Ya, seharusnya bagaimana supaya aman. Kalau kamu nggak mau ikut aturan saya, Zelensky, ya udah, maunya sama Donald Trump udah dibuang Zelensky ya, selesai. Kamu nggak bisa ikut aturan, kamu nggak mau damai, tak tinggal, kamu kelahi sendiri sama Rusia dan kamu nggak akan menang. Ya, sementara Rusia sibuk dengan Ukraina, Donald Trump cepet ya, cek. Lawan saya cuma Cina, ya kan? Lawan saya cuma Cina, udah. Lawan Cina apa? Dagang. Cina nggak mungkin mau perang. Walaupun Cina siap perang ya, tetapi dia tidak mungkin mau perang dulu. Maka diajar dulu perdagangan dulu, karena yang penting punya uang. Begitu negara-negara Arab itu mau dagang dengan ini ya, maka saya rasa Cina pun goyah ya. Saya rasa Cina goyah. Itulah cerdasnya Donald Trump. Setidak-tidaknya sekarang ini Cina harus menghitung ulang kekuatannya. Tetapi apakah sebegitu dukungannya negara Arab? Oh nanti dulu, saudara, belum tentu ya. Belum tentu negara-negara Arab ini lolos, karena ini masalah perang Islam dengan Kristen yang sudah membekas di hati mereka, yang diperintahkan oleh Muhammad. Beda dengan Cina, ya kan? Dalam hadis-hadis yang katanya sekarang dihasankan oleh orang Islam di Indonesia, tapi masih dipakai ya di Suriah, di Irak. Saya tanya tuh hadisnya ada ya. Suruh belajar sama Cina. Kenapa? Karena Cina lebih pintar dari Arab, kata Muhammad begitu, saudara ya. Ya kan? Belajarlah sama Cina, karena Cina lebih pintar dari Arab. Kenapa nggak disuruh belajar sama orang Afrika? Ya karena mereka tahu orang Afrika nggak sepintar orang Cina. Ya, jadi sekarang ini saya tetap melihat pasti ada keberpihakan dari Arab kepada Cina. Beda dengan Indonesia tolol, ya mau Islam tapi nggak mau sama orang Cina, ya kan? Sementara negara-negara Islam yang ditolong sama Cina, ya kan? Tapi Islamnya maunya ya karena merasa paling besar di dunia. Sekarang tapi sudah kalah ya sama Pakistan ya. Pakistan sudah negara Islam terbesar di dunia, bukan Indonesia lagi. Sekarang mau apa Indonesia? Mau apa? Indonesia mau apa sekarang? Ya nggak jelas. Sudah nggak jelas. Indonesia ini sekarang mau kemana? Nggak jelas. Suaranya pun sudah nggak didengar, ya. Tapi baunya kemana-mana, kayak kentut nggak bilang-bilang. Indonesia ini seperti bau kentut, saudara ya. Nggak bilang-bilang, tapi baunya kemana-mana, ngurutin orang. Akhirnya negaranya sendiri pun hancur, ya kan? Karena Islam dari awal, karena politik Islam salah pergaulan. Komunitas kita sudah sepakat ya, Pak Teddy, Pak Andi semua ya, kita semua, Pak Embung Toba, semua kita sudah sepakat. Pak Toping, Pak Ponto, Indonesia ini salah pergaulan, ya. Akibat salah pergaulan, maka banyak pernikahan dini di Indonesia, ya. Oke, itu dari saya.